December last year. Ibu Kepala Dinas menceritakan sedikit tentang kegiatan ini dan saya sampaikan insya Allah saya datang. Cuman tadi mau datang ada demonstrasi Bu di ujung sana. Jadi saya pilih naik sepeda ke sininya karena jauh lebih simpel pakai sepeda. Dan kita sedang kampanye Bapak Ibu. Kampanye sepeda sebagai alat transportasi. Karena di Indonesia hari ini persepsinya sepeda adalah alat olahraga. Sehingga harus pakai pakaian khusus, mahal pula, sepatu khusus, kacamata khusus, helm khusus, sepeda khusus. Efeknya bersepeda itu jadi olahraga mahal. Dan kalau di pemerintahan pejabat eselon naik sepeda. Kalau di dunia bisnis maka manajemen papan atas. Kenapa? Karena harus punya kamar mandi. Begitu sampai ke kantor harus bersih-bersih, bukan? Nah, sekarang kami ingin mendorong sepeda sebagai alat transportasi. Pakaiannya boleh apa saja. Jadi hari batik, pakai baju batik boleh naik sepeda. Gitu kira-kira. Nah, saya berharap nanti semua yang bekerja di sini ikut mendorong nih. Efek sampingnya berolahraga. Dan bersepeda itu hampir semua dari kita. Saya ingat waktu masih saya kecil datang ke rumah sakit di Semarang. Saya terkagum-kagum di dalam rumah sakit itu dokternya naik sepeda. Betul ya Bu ya? Rumah sakit Dokter Karyadi. Rumah sakit Karyadi. Itu antar bangsal-bangsal sana sini pakai sepeda. Bu Widi ini soalnya dari Semarang ya, pasti tahu ya. Pakai sepeda. Jadi kita ingin mendorong lagi. Dan kalau ada aksi-aksi demo begitu, kita bisa pilih rute-rute yang tak terduga. Karena jalan mobilnya ditutup. Kalau pakai sepeda, itu beton-beton gampang. Kita tinggal melangkahi betonnya, bawa sepedanya. Itu yang kita kerjakan berkali-kali. Kemarin minggu lalu juga begitu, ada acara di DPR. Pas lagi ada demo, pada heran, Pak kok bisa masuk on time? Lain kali pakai sepeda, masuknya on time ke DPR. Aman gitu. Yang pakai mobil panjang. Terus sekalian, terkait dengan kegiatan ini. Saya ketika melihat judulnya, Bapak sekalian, judulnya ini terkait dengan kapasitas usaha kesehatan masyarakat pada puskesmas BLUD dalam menyongsong era industri keempat. Jadi kita berharap Bapak Ibu sekalian mendengar era industri keempat, mari kita samakan. Tentu kita antisipasi era industri keempat, tapi sesungguhnya bagi kita semua era apapun kita harus melayani yang terbaik. Karena kenyataannya di Indonesia ada yang masih 2, ada yang 3, ada yang 4. Ini memang kita bicara fasenya, banyak fasenya. Kalau bicara tentang teknologi dan lain-lain, kita memang sudah masuk di era keempat. Di Jakarta connectivity amat tinggi. Karena itu kita beroperasi dengan mindset 4.0 itu memungkinkan. Tapi banyak tempat memiliki tantangan yang tidak sederhana. Tantangan tidak sederhana. Tadi dari Kutai ya di sini. Dari Kutai. Itu calon tempat pemindahan lokasi dari Jakarta itu ke sana soalnya. Jadi kita berbaik-baik Bu, barangkali nanti bisa jadi sister city gitu kan. Sister city antara ibu kota lama dan ibu kota baru gitu kan. Tantangan itu tidak kecil. Nah, Ibu sekalian saya hormati, Bapak Ibu berada di garis depan, paling depan. Sesungguhnya berada di yang paling depan itu memiliki
peluang untuk melihat permasalahan dari dekat, sekaligus mencoba memunculkan solusi-solusi praktis yang bisa dipertukarkan, lalu bila teruji maka dia bisa dibuat sistem dan diaplikasikan di banyak tempat. Itu garda terdepannya ada di puskesmas. Saya beri contoh yang ada di puskesmas kami saja, di puskesmas di Cilandak. Puskesmas Cilandak ini punya terobosan namanya iJiwa. iJiwa, ada ya iJiwa? Beri tepuk tangan tuh buat yang iJiwa di puskesmas sana tuh. Saya pernah diperiksa juga. Alhamdulillah lulus, nggak punya masalah itu. Dr. Luigi dan timnya itu membuat terobosan melihat masalah lalu buat inovasi. Bapak Ibu, saya izinkan saya menyampaikan, Bapak Ibu punya peluang untuk melakukan inovasi. Inovasi itu dapatnya lewat inspirasi. Inspirasi itu dapatnya lewat interaksi, bukan meditasi. Ya. Jadi jangan berharap meditasi terus keluar inspirasi, tidak ada. Inspirasi itu dapatnya lewat interaksi. Dari situ muncul inspirasi, dari inspirasi lalu buat inovasi. Nah, Bapak Ibu yang paling ujung, paling depan karena itu berinteraksi tinggi dengan masyarakat, dipakai sebagai wahana belanja masalah untuk dicarikan solusinya yang inovatif. Inovatif ini kemudian, kami di jajaran pemerintahan berkewajiban untuk memiliki open mindset. Setiap ada inovasi terobosan, maka jajarannya merespon dengan memberikan ruang untuk diuji coba. Diuji coba, diperluas, lalu kemudian itu sudah metode ilmiah dasar, kemudian bisa disistemkan bila teruji itu memang baik. Jadi Ibu sekalian saya hormati, tantangan mengenai kesehatan masyarakat di Indonesia itu besar. Bapak Ibu lebih mengetahui, saya fakultasnya lain Bapak Ibu, jadi tidak bisa berbicara di sini tentang tantangannya. Bapak Ibu lebih menguasai, tapi saya izinkan menyampaikan metodenya, barangkali kita samakan di situ. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di dalam sebuah dunia. Saya di dunia pemerintahan, Bapak Ibu juga dunia pemerintahan, tapi khususnya dunia kesehatan. Saya ingin mengajak kepada semua yang berada di dalam dunia ini untuk berpikir di luar dunia ini. Orang biasa mengistilahkan think outside the box. Karena we are box. Boxnya dari mana? Di sekolah tuh. Ketika kita masuk sekolah itu dimasukkan dalam box kita. Terus pendidikan, sampai pendidikan tuntas, makin tinggi biasanya makin terkungkung dengan segala macam teori, pendekatan, proven practice, sehingga kecenderungannya tidak berpikir outside box. Nah, saya usul Bapak Ibu sekalian, mumpung Bapak Ibu berada di depan, maka ajaklah semua yang berada di puskesmas-puskesmas di seluruh Indonesia termasuk Jakarta untuk berani berpikir outside the box. Bertanya yang tidak ditanyakan. Bertanya yang tidak ditanyakan. Karena kalau bertanya tidak ditanyakan, nanti akan ketemu solusi baru. Saya berikan contoh kami saja dikerjakan di Jakarta ini. Kalau berjalan raya itu ada rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas itu, waktu saya tanya, rambu-rambu lalu lintas itu ketinggiannya yang mengatur siapa? Yang mengatur kami, Pemprov. Oke, kenapa tingginya segitu? Ya itu aturannya Pak. Oke. Kenapa 4 meter? Itu aturan standar internasionalnya 4 meter tingginya. Kenapa 4 meter? Ya sudah diputuskan konvensi internasional. Oke. Lah kebutuhan kita, banyak lambu-lambu itu yang tidak terlihat Bapak Ibu. Terus orang-orang pada ketangkep semua. Karena tidak lihat. Boleh tidak diturunkan? Ya boleh. Tapi nggak pernah Pak. Ya kenapa aturannya? Ya kita ubah aturannya. Aturannya boleh saja kita turunkan. Bapak Ibu sekalian, saya memberikan contoh. Ada begitu banyak hal yang sudah kita praktekkan di dalam kita berinteraksi dengan masyarakat,
di dalam kesehatan masyarakat, saya ingin mengajak kepada semua untuk bebaskan itu. Sehingga muncul terobosan. Supaya kita menemukan hal yang tidak biasa ditanyakan. Saya sering memberikan analogi kalau dengan jajaran saya paparan terapat, saya sering sampaikan analogi ini Bapak Ibu sekalian. Bukan lagi ilustrasi. Jari saya itu 5. Adakah orang yang bertemu saya dan tanya, Pak Anies kenapa jarinya 5? Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Ya, dan kita juga kalau naik bis nih, di sebelahnya ada orang tanya, Bu, kok jarinya 5? Gitu. Kita akan pindah kursi Bapak Ibu. Betul nggak kira-kira? Ini kelihatannya belum sembuh nih, tidak keluar nih, kan gitu. Kenapa? Karena sesama manusia tidak bertanya jari. Ya, dalam dunia manusia setiap orang jarinya 5. Tapi kalau yang mungkin bertanya ini siapa kalau jari 5? Ya kalau ada IT itu Bu, makhluk luar angkasa, bukan? Dia akan bertanya itu. Karena itu saya mengajak ibu semua, think like a stranger, act like a native. Berpikirnya seperti stranger di puskesmas itu, tapi berperilakunya seperti masyarakat lokal. Diterima tapi berpikirnya beda. Kenapa sekalian? Ada begitu banyak praktek yang sudah menahun sesungguhnya bisa diubah. Dan ibu bapak berada di ujung depan. Lalu ibu bapak agak berbeda dengan yang lain-lain. Ibu bapak itu mendapat bekal pengetahuan teknis, bekal berpikir ilmiah akademik yang tidak dimiliki oleh begitu banyak jajaran pemerintah yang berada di ujung paling depan. Coba kalau di ujung paling depan siapa saja Bapak Ibu? Ada puskesmas bukan? Terus habis itu siapa lagi paling depan nih? Ya, kelurahan, lalu sekolah, lalu ada kepolisian, ada TNI, betul saja. Oke, sekarang dari trainingnya, mana yang trainingnya paling dalam di antara semua? Kesehatan. Training itu maksudnya pendidikannya, bekal pendidikannya. Oh, paling bermuatan. Ibu bapak paling dapat bekal paling banyak tuh, tapi paling ujung depan. Karena itu pada bapak ibu kami titip untuk coba think outside that box. Lalu saya berharap pada forum ini, pada forum asosiasi, mudah-mudahan asosiasi ini betul-betul menjadi tempat clearing house ide baru, clearing house praktek-praktek terobosan untuk saling belajar. Sehingga asosiasi ini benar-benar membuat puskesmas kita menjadi puskesmas yang makin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan itu hanya bisa terjadi kalau muncul pertukaran pikiran, pertukaran gagasan. Tanpa ada pertukaran tidak terjadi. Tapi sekalian, di awal tahun 90-an dibuat sebuah penelitian. Kenapa di Amerika Serikat ilmu pengetahuan lebih maju daripada di Rusia? Awal 90-an. Kenapa di Amerika Serikat lebih maju dibanding di Rusia? Bukan sekarang ya, itu 90-an. Terutama bidang sains, sosial dan lain-lain. Apa yang terjadi? Sederhana ternyata. Karena semua publikasi buku di Amerika Serikat diharuskan punya indeks. Di timur tidak harus punya indeks. Apa sih fungsinya indeks itu? Indeks itu mempercepat proses pertukaran informasi. Begitu terima buku, lihat indeksnya. Saya mau cari tema apa? Ada semua di situ. Yang di sebelah timur tidak ada kewajiban memiliki indeks. Orang harus baca semuanya untuk bisa mengetahui tema-tema tertentu. Yang ini ada indeks, so simple. Ya hari ini sudah ada teknologi digital sehingga semua ada. Tapi kita bicara tahun 90-an. Ini menggambarkan begitu ada peluang pertukaran informasi, maka kecepatan pertumbuhan ilmu jauh lebih cepat. Nah, ilmu dalam hal ini adalah melayani masyarakat untuk kesehatan masyarakat. Jadi saya berharap mudah-mudahan Bapak sekalian
lewat forum ini Bapak Ibu sekarang bisa lebih cepat di dalam berbagi pengalaman praktek-praktek terbaik itu. Lalu tentu sebagai sebuah lembaga yang berada di paling ujung depan, seperti tadi sampaikan di dalam puisi dan lagu, Bapak Ibu bekerja dengan hati. Saya rasa Indonesia ini punya sejarah yang panjang soal itu, terutama mereka yang berada di dunia kedokteran, dunia medis. Pendidikan pertama yang ada di Indonesia ya pendidikan untuk dokter. Semuanya dokter-dokter kita atau tenaga medis kita adalah semuanya berangkatnya dari jiwa pengabdian. Saya rasa itu harus dijaga lewat asosiasi ini. Asosiasi ini harus terus menghidupkan semangat pengabdian itu. Jangan sampai kita yang berada di garis depan itu secara bertahap lewat dari semangat pengabdian. Karena kenyataannya menunjukkan ini makin hari mereka yang sekolah, ini temuannya dari Fakultas Kedokteran UI, bukan saya nih. Dari tahun pertama diuji, tahun kedua, ketiga, tingkat empatinya justru mengalami penurunan. 1, 2, 3. Waktu itu Ibu Dekan, Ibu Ratna Sitompul, saya waktu itu masih bekerja di Indonesia Mengajar. Kami waktu itu mengirimkan tenaga-tenaga pendidik ke pelosok-pelosok Indonesia. Dan semangat pengabdian itu harus ditumbuhkan, harus dijaga. Mengabdi itu kata kerja, Bapak Ibu. Mengabdi itu bukan kata sifat. Mengabdi itu bukan kata sifat. Karena itu harus selalu dijaga. Kalau tidak dijaga, dia bisa mengalami penurunan. Karena itu asosiasi, saya berharap membagikan cerita-cerita praktek-praktek inspiratif yang bisa membuat kita makin termotivasi dan menjaga spirit korps orang-orang terdepan. Karena orang-orang terdepan ini orang-orang yang tidak terlupakan, Bapak Ibu sekalian, tidak akan terlupakan. Jadi semangat ini tolong dijaga. Jadi saya berharap pertukaran ide jalan, tapi idealisme itu dijaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya berharap seminar ini dapat kesempatan untuk saling belajar, dan bagi kita semua sama-sama menyadari pada ujungnya, kalau di Jakarta saya selalu pesan pada tim kesehatan, kami pesannya sederhana, saya ingin warga di Jakarta setiap kali dia mengalami masalah-masalah kesehatan, di ujungnya bisa berkata demikian, syukur alhamdulillah, untung saya tinggal di Jakarta. Itu. Jadi apapun masalahnya, untung saya tinggal di Jakarta. Begitu itu ada, maka insya Allah saya selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya berikan rasa hormat pada Bapak Ibu yang bekerja di ujung depan, dan izinkan saya menutup dengan mengakhiri sebuah cerita saja Bapak Ibu sekalian, cerita pribadi. Tahunnya 2016, saya ke Tawangmangu, Jawa Tengah. Kalau yang tinggalnya sekitar Jawa Tengah mungkin tahu, Tawangmangu itu di kaki Gunung Lawu. Saya ke Tawangmangu. Sampai di sana saya mampir di sebuah masjid, sholat di situ, ketemu dengan beberapa orang. Semuanya menyapa sambil menceritakan, Pak Anies, anak saya, ponakan saya, istri saya dulu dirawat oleh namanya Dr. Hafid. Oh ya, alhamdulillah. Kemudian saya mampir ke ada satu rumah makan, saya ngumpul ketemu orang, begitu banyak orang menceritakan. Dr. Hafid itu adalah seorang dokter yang bertugas di Tawangmangu tahun 77-78. Saya datangnya tahun 2016. Berapa tahun kemudian itu? 28 tahun kemudian. Dr. Hafid sudah meninggal karena beliau mengalami kanker lalu meninggal muda. Tapi sampai dengan 28 tahun kemudian, kebetulan beliau paman saya bertugas di situ. Semuanya tahu
Dr. Hafid Baswedan, ini Anies, dan ponakannya. Dari semuanya menceritakan kebaikan seorang dokter di tahun 77, 78, sampai 80-an, 5 tahun. Waktu itu bertugas sana, karena lulusan dari Undip, lalu tugasnya di Jawa Tengah. Saya ingin menceritakan Bapak Ibu sekalian, bukan cerita itu. Saya ingin Bapak Ibu sekalian membayangkan 28 tahun sesudah sekarang, 30 tahun sesudah sekarang, semua orang yang Bapak Ibu sentuh, semua orang yang Bapak Ibu buat mereka merasakan kehadiran Bapak Ibu, mereka mungkin tidak akan pernah melupakan jasa Bapak Ibu sekalian. Seperti apa yang saya alami waktu itu. Karena itu datanglah dengan hati, jalani dengan hati, diterimanya sepenuh hati. Karena itu kalau pasti Bapak Ibu yang pernah mengalami, kalau dokter puskesmas pindah itu biasanya warganya berat hati melepasnya. Berat hati itu kalau apa? Kalau datang dengan hati, kalau diterima sepenuh hati, baru dilepas dengan hati. Tapi kalau dilepasnya bye-bye semuanya, ini tidak ada masalah nih. Tidak ada connection dengan hati. Tapi kalau itu ada, terbangun. Saya berikan ilustrasi ini sekedar gambaran bahwa sesungguhnya Bapak Ibu berada di sebuah tempat penugasan yang potensi berinteraksinya dengan masyarakat luar biasa. Semoga pengabdian Bapak Ibu bukan saja mengembangkan secara profesional, tapi juga memberikan pada Bapak Ibu kesempatan untuk menjadi pelayan yang menjunjung tinggi moral dan pengabdian. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.